takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7-8. Demikianlah, orang berdosa yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya tidak bisa melakukan pekerjaan Allah dan juga tidak bisa menyenangkan Dia. Orang berdosa tidak menundukkan dirinya kepada hukum Allah. Mereka juga tidak menunjukkan diri kepada kebenaran Allah. Mereka tidak bisa menyenangkan Dia. Ini karena mereka tidak bisa mengerti apakah kehendak Allah, seperti Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalam kehidupan mereka. Yang menyenangkan Tuhan adalah untuk mengampuni segala dosa manusia dengan Injil air dan Roh. Ia tidak menyenangi pujian dan penyembahan dari orang berdosa. Allah tidak disenangkan kalau orang berdosa menyembah Dia. Tidak peduli bagaimanapun orang-orang berdosa mengangkat tangan dan mengeluarkan air mata dalam penyembahan, mereka tidak bisa menyenangkannya. Orang Kristen yang penuh dosa berusaha menyenangkan Allah dengan dibawa oleh perasaannya. Mereka tidak bisa menyenangkan Tuhan. Mereka yang memiliki dosa tidak bisa menyenangkan Tuhan karena mereka orang berdosa. Seberapapun mereka berusaha, orang berdosa tidak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Itu bukan masalah seberapa keinginan mereka untuk menyenangkan Tuhan, tetapi masalahnya adalah memang tidak mungkin bagaimana mereka menyenangkan Dia. Apakah Allah disenangkan kalau orang membangun gereja yang lebih besar? Tidak. Kalau memang perlu untuk membangun gereja yang lebih besar, dengan segala cara gereja yang besar perlu dibangun. Tetapi membangun gereja yang lebih besar hanya demi bangunan itu sendiri sama sekali tidak menyenangkan Allah. Sebuah gereja di kota saya, contohnya, baru-baru ini menghabiskan dana 3 juta US dollar untuk membangun sebuah gedung gereja baru. Meskipun gedung gerejanya yang lama yang letaknya tepat di sebelahnya masih sangat bagus dan memadai. Kalau jumlah anggotanya hanya 200 atau 300 orang, perlukah membangun gereja yang demikian? Gereja Allah bukan dibangun dari batu bata. Allah mengatakan bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah berdiam di dalam hati orang-orang benar. Benar untuk membangun gereja yang lebih besar kalau memang diperlukan, tetapi apakah membangun gereja yang besar itu sendiri memberi kemuliaan bagi Allah? Tidak. Apakah mengumpulkan lebih banyak orang ke dalam gereja memberi kemuliaan bagi Allah? Tidak. Anda tidak bisa menyenangkan Allah hanya dengan melakukan hal itu. Mereka yang ada di dalam daging tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kadangkala, bahkan ada orang benar yang hanya mengejar keuntungan daging. Orang-orang ini tidak bisa menyenangkan Tuhan. Di antara orang-orang benar, ada yang masih terikat kepada pemikiran daging seperti orang berdosa. Orang-orang ini tidak bisa menyenangkan Allah. Mereka pada kenyataannya tidak bisa menjalani kehidupan iman yang sehat di dalam gereja, mengeluh dan membenci gereja Allah, dan pada akhirnya akan meninggalkan gereja. Karena itu, kita yang benar seharusnya menjalani kehidupan yang benar dan menyenangkan Allah, bukan kehidupan yang hanya mencari keuntungan daging. Kita harus berpikir mengenai pekerjaan Allah dan kebenarannya, melayani pekerjaan kebenarannya dan menggunakan tubuh, pikiran, dan milik kita sebagai alat bagi kebenaran Allah. Kita harus menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah. Mereka yang ada di dalam Roh Kristus. Mari kita membaca ayat 9 bersama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bagian ini, menurut Paulus, berarti bahwa kalau kita percaya kepada Injil air dan Roh, dengan kata lain, kalau kita percaya kepada kebenaran Allah,
dan kita sudah ditebus dari segala dosa kita, kita tidak lagi di dalam daging tetapi di dalam roh. Kalau seseorang memiliki roh di dalam hatinya, orang ini di dalam Kristus, dan kalau ada yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya. Kita dengan demikian bukan di dalam daging tetapi di dalam roh. Kita yang di dalam roh dan sudah dibebaskan dari dosa melalui Injil air dan roh, tidak boleh lupa bahwa kita adalah tentara kebenaran yang memiliki kemampuan menyenangkan Allah sebagai orang benar di dalam Kristus. Kita tidak boleh putus asa karena kelemahan daging kita, tetapi menyenangkan Allah dengan iman bahwa meskipun kita lemah, kita miliknya dan kita di dalam Dia, dan karena itu kita adalah pekerjanya. Kita harus mengerti bahwa tidak diizinkan bagi kita hanya mengejar keuntungan daging setelah kita dilahirkan kembali. Kita harus hidup dengan pemahaman bahwa orang-orang benar ditentukan untuk hidup hanya untuk kebenaran Allah. Ayat 10 menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dalam kebenaran, tubuh kita, disalibkan dan mati dengan Yesus Kristus karena dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dari dosa melalui kebenaran Allah. Karena kebenaran ini, roh orang-orang benar dengan demikian memiliki hidup kekal. Hidup kekal. Kita harus mengerti bahwa mereka yang sudah dibenarkan tidak lagi diizinkan hidup hanya untuk dagingnya. Mereka yang tidak hidup untuk kebenaran Allah setelah dilahirkan kembali adalah jauh dari berkat-berkat-Nya. Kita ditentukan untuk hidup bagi kebenaran Allah. Mungkin beberapa di antara Anda, setelah dilahirkan kembali dari air dan roh, pernah berpikir dalam keputusasaan. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang di dalam daging tidak bisa menyenangkan Allah. Saya pasti salah satu di antaranya. Tetapi itu tidak benar. Allah sudah memperbaharui kita untuk hidup sebagai tentara kebenarannya. Beberapa orang berpikir seperti itu mungkin karena mereka salah paham akan Alkitab. Meski beberapa orang benar berpikir bahwa mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah karena tubuh mereka hidup menurut daging dan karena mereka lemah. Yang benar adalah bahwa mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam mereka bersukacita dalam melakukan